Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek biokimia pada ibu nifas dan menyusui. Yang pertama, ada proses menyusui. Adapun anatomi dan fisiologi pada payudara, yaitu ada bagian luar di mana terdapat korpus, yaitu bagian melingkar yang mengalami pembesaran pada payudara atau bisa disebut dengan badan payudara. Korpus ini terdiri dari kumpulan lemak yang dilapisi kulit. Kemudian ada areola. Areola ini merupakan bagian hitam yang mengelilingi puting susu. Areola ini memiliki beberapa kelenjar. Yang pertama ada kelenjar sebasea, di mana kelenjar ini merupakan kelenjar keringat dan kelenjar susu. Kelenjar sebasea ini berfungsi sebagai pelumas pelindung bagi areola dan puting susu. Bagian areola ini yang mengalami pembesaran selama masa kehamilan dan menyusui. Kemudian di bagian areola ini terdapat saluran-saluran yang melebar yang disebut dengan sinus lactiferus. Sinus ini bertugas untuk menyimpan susu dalam payudara ibu selama masa menyusui. Kemudian ada puting susu. Puting susu ini merupakan area payudara yang paling gelap. Pada puting susu ini terletak di bagian tengah areola yang sebagian besar terdiri dari serat otot polos, berfungsi untuk membantu puting agar terbentuk saat stimulasi. Kemudian ada bagian dalam. Pada bagian dalam ini ada beberapa jaringan. Yang pertama ada jaringan adiposa. Jaringan ini merupakan jaringan lemak dengan jumlah lemak yang akan menentukan perbedaan ukuran payudara wanita saat dengan lainnya. Jaringan ini juga memberikan konsistensi yang lembut pada payudara. Kemudian ada lobulus dan saluran susu. Lobulus merupakan kelenjar susu, salah satu bagian dalam penyusun korpus atau bagian payudara yang terbentuk dari kumpulan-kumpulan alveolus sebagai unit terkecil produksi susu. Kemudian ada pembuluh darah dan kelenjar getah bening. Bagian yang ini merupakan bagian penyusun payudara. Selain itu, ini terdiri dari lemak. Pada payudara juga terdapat kumpulan pembuluh darah yang berguna untuk menyuplai darah. Terutama pada ibu hamil dan menyusui, darah membawa oksigen dan nutrisi ke jaringan payudara. Kemudian pembuluh darah di payudara bertugas untuk memasok nutrisi yang dibutuhkan untuk produksi ASI. Kemudian ada hormon-hormon pembentuk ASI. Yang pertama ada hormon prolaktin. Hormon ini merupakan hormon yang membuat sel-sel produksi ASI bekerja maksimal. Cara kerjanya yaitu hormon ini diproduksi oleh kelenjar pituitari. Saat bayi menyusu, rangsangan sensorik dari puting payudara akan dikirim ke otak, lalu direspon dengan menggunakan hormon prolaktin yang akan kembali menuju payudara melalui aliran darah serta merangsang sel-sel lain untuk memproduksi ASI. Kemudian pada saat hamil, hormon ini tidak akan dihasilkan tubuh karena ditahan oleh hormon progesteron. Kemudian ada hormon oksitosin. Hormon ini merupakan hormon ASI yang sudah diproduksi membutuhkan hormon oksitosin untuk mengalirkannya. Cara kerjanya, rangsangan dari isapan bayi saat menyusu akan diteruskan menuju hipotalamus yang memproduksi hormon oksitosin.
Kemudian oksitosin akan memacu otot-otot halus di sekeliling alveoli untuk berkontraksi dan mengeluarkan ASI. Kemudian ada hormon progesteron. Hormon ini mempengaruhi pertumbuhan dan ukuran alveoli. Pada tingkat progesteron akan menurun sesaat setelah melahirkan, di mana hal ini dapat mempengaruhi produksi ASI berlebih. Kemudian ada hormon estrogen. Hormon ini menstimulasi saluran ASI untuk membesar. Hormon estrogen kemudian akan menurun saat melahirkan dan akan tetap rendah selama beberapa bulan masih menyusui. Kemudian yang kelima ada hormon plasental laktogen atau yang disebut dengan hormon HPL. Plasenta banyak mengeluarkan banyak HPL yang berperan dalam pertumbuhan payudara puting dan areola sebelum melahirkan. Kemudian ada stadium pembentukan laktasi, ada kolostrum, di mana kolostrum ini merupakan cairan kental yang berwarna kekuningan yang diberikan pertama pada bayi yang dapat membunuh kuman dan bakteri penyakit. Kolostrum lebih banyak mengandung protein dan berfungsi memberikan gizi dan proteksi. Kemudian ada air susu masa peralihan. Ini merupakan ASI yang keluar setelah kolostrum sampai sebelum menjadi ASI yang matang. Kemudian ada air susu matang atau yang disebut dengan matur. Ini merupakan cairan susu yang keluar dari payudara ibu setelah masa ASI peralihan, kemudian disekresikan pada hari ke-10 dan seterusnya. Kemudian ada jenis ASI, ada forelemik. Forelemik ini ASI yang encer yang dapat diproduksi pada awal proses menyusui dan kadar air tinggi dan mengandung protein laktosa dan nutrisi lainnya. Kemudian ada jenis susu hand milk. Hand milk ini merupakan ASI yang mengandung tinggi lemak dan memberikan zat tenaga energi dan diproduksi pada akhir proses menyusui. Kemudian ada manfaat ASI yang pertama untuk membantu perkembangan otak dan fisik bayi, kemudian mencegah terserang penyakit, kemudian meningkatkan perkembangan kognitif, kemudian berat badan ideal dan untuk memenuhi seluruh kebutuhan nutrisi. Adapun masa nifas ini merupakan masa yang dimulai sejak bayi lahir dan plasenta dilahirkan hingga keadaan kandungan kembali seperti saat sebelum hamil. Masa ini umumnya terjadi sekitar 6 minggu. Adapun perubahan fisiologis pada masa nifas yaitu ada perubahan sistem reproduksi, di mana terdapat uterus, organ yang banyak mengalami perubahan besar karena telah mengalami perubahan besar selama masa kehamilan dan persalinan. Pembesaran uterus tidak akan terjadi secara terus-menerus sehingga adanya janin dalam uterus tidak akan terlalu lama. Bila adanya janin tersebut melebihi waktu yang seharusnya, maka akan terjadi kerusakan serabut otot jika tidak dikehendaki. Proses katabolisme akan bermanfaat untuk mencegah terjadi masalah tersebut. Kemudian ada perubahan vagina dan perineum. Pada masa nifas, vagina dan muara vagina membentuk suatu lorong luas berdinding licin yang berangsur-angsur mengecil ukurannya, tapi jarang kembali ke bentuk nulipara. Rugae mulai tampak pada minggu ketiga. Himen muncul kembali sebagai kepingan-kepingan kecil jaringan yang setelah mengalami sikatarisasi akan berubah menjadi karungkul myrtiformis. Estrogen pascapartum yang menurun berperan dalam penipisan mukosa vagina dan hilangnya rugae. Kemudian ada perubahan sistem muskuloskeletal, di mana ini merupakan adaptasi sistem muskuloskeletal ibu yang terjadi mencakup hal-hal yang dapat membantu relaksasi dan
hipermobilitas sendi dan perubahan pusat pesat berat ibu akibat pembesaran uterus. Stabilisasi sendi lengkap akan terjadi pada minggu ke-6 sampai ke-8 sehingga wanita melahirkan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.